5 tahun setelah Godzilla mengalahkan Raja Ghidorah, Kong dipantau oleh Monarch di dalam kubah raksasa di Pulau Tengkorak. Kong dikunjungi oleh penduduk asli Iwi yang terakhir, yaitu Jia, dan ia juga adalah putri angkat dari seorang pakar Kong, yaitu Elaine Andrews. Jia adalah seorang tunarungu dan berkomunikasi dengan Kong melalui bahasa isyarat. Bernie Hayes adalah seorang karyawan Apex Cybernetics dan pembawa acara podcast teori konspirasi tentang Titans. Ia mengekstrak data yang menunjukkan aktivitas jahat di fasilitas Pensacola. Namun, Godzilla tiba-tiba menyerang fasilitas tersebut. Madison Russell adalah seorang penggemar podcast Benny. Ia mengajak temannya yang bernama Josh untuk menyelidiki serangan Godzilla. CEO Apex, yaitu Walter Simmons, ia merekrut seseorang bernama Nathan Lin, yaitu mantan ilmuwan Monarch dan juga seorang ahli teori Hollow Earth, untuk memandu pencarian sumber daya ke dalam bumi berongga, yaitu dunia asal para Titans. Nathan awalnya ragu karena kakaknya meninggal dalam ekspedisi ke bumi berongga disebabkan efek gravitasi terbalik yang sangat kuat. Tapi akhirnya dia setuju setelah Walter mengungkapkan bahwa Apex memiliki pesawat HEAF, yaitu sebuah kerajinan khusus yang mampu menahan tekanan yang diberikan oleh gravitasi lapangan. Nathan bertemu dengan Elaine dan meyakinkannya untuk membiarkan Kong memandu mereka melewati holo bumi melalui sebuah pos di Antartika. Nathan, Elaine, dan tim Apex yang dipimpin oleh putri Walter, yaitu Maya, mereka menaiki tongkang yang telah dimodifikasi dengan dikawal oleh Angkatan Laut Amerika Serikat yang membawa Kong yang tidak sadar karena sedang dibius. Di dalam perjalanan, Godzilla menyerang mereka dengan sangat ganas dan juga mengalahkan Kong. Tetapi Godzilla mundur setelah kapal-kapal tersebut menonaktifkan sumber daya mereka untuk mengelabui Godzilla agar ia berpikir bahwa mereka telah hancur. Untuk menghindari Godzilla agar tidak terdeteksi, Kong diterbangkan lewat udara lalu memasuki pintu masuk ke Hollow Earth, dan Jia meyakinkan dia untuk memasuki terowongan sementara tim Apex mengikuti dia menggunakan pesawat HEAF. Madison dan Josh menemukan Bernie dan bergabung dalam penyelidikan mereka. Mereka menyelinap ke pangkalan Apex yang rusak. Mereka menemukan sebuah fasilitas rahasia di bawah tanah, dan secara tidak sengaja mereka terkunci di dalam transportasi monorail bawah tanah yang terhubung ke kantor pusat Apex di Hong Kong, di mana tanpa mereka sadari di sana sedang dilakukan uji coba Mega Godzilla, yang dimana Mega Godzilla itu dikendalikan secara telepati oleh Ren Serizawa melalui jaringan saraf dari tengkorak yang terputus dari kepala Ghidorah. Namun dalam uji coba ini, kendali Ren Serizawa terlihat terbatas oleh pasukan energi yang tidak mencukupi. Walter bermaksud untuk memanfaatkan energi Hollow Earth untuk mengatasi keterbatasan Mega Godzilla. Di dalam Hollow Earth, Kong dan tim menemukan ekosistem yang mirip dengan Pulau Tengkorak. Mereka menemukan tahta leluhur spesies Kong, di mana mereka menemukan sisa-sisa perang antara spesies Kong dan spesies Godzilla, dan juga kapak bercahaya yang terbuat dari lempengan punggung Godzilla lainnya. Saat tim sedang sibuk mengidentifikasi sumber daya dan mengeksplorasi Hollow Earth, Apex mengirimkan sinyal untuk kembali ke Hong Kong. Keputusan ini menuai protes dari Elaine yang merasa tidak yakin tentang niat sebenarnya dari Apex. Namun, sebelum mereka merespons sepenuhnya, tiba-tiba Godzilla tiba di Hong Kong. Dengan indera yang sangat kuat, Godzilla merasakan kehadiran Kong di dalam Hollow Earth. Dia langsung mengebor poros ke ruang tahta Kong dengan napas atomnya yang sangat dahsyat. Maya dan tim Apex berusaha melarikan diri dari kekacauan yang terjadi. Tetapi, pesawat HEAF mereka dihancurkan oleh Kong. Kong, Elaine, Jia, dan Nathan pergi ke Hong Kong, di mana Kong bertarung melawan Godzilla dalam sebuah pertarungan final. Pada awalnya Kong berada di atas angin, tapi pada akhirnya Godzilla muncul sebagai pemenang setelah berhasil melumpuhkan Kong. Madison, Josh, dan Bernie tertangkap oleh pihak keamanan dan dibawa ke Walter. Terlepas dari kekhawatiran Ren atas sumber daya volatilitas, Walter memerintahkannya untuk mengaktifkan Mega Godzilla. Ketika Mega Godzilla diaktifkan dan mulai beroperasi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kesadaran Ghidorah yang tersembunyi di dalam kontrol Mega Godzilla bangkit dan mengambil alih kendali penuh atas mesin perang itu. Dalam serangan yang tak terduga, Mega Godzilla pun akhirnya membunuh Walter. Mega Godzilla melancarkan serangan dahsyat di Hong Kong. Pertempuran epik antara Godzilla dan Mega Godzilla pun dimulai. Namun Godzilla terlihat sangat kesulitan menghadapi kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh mesin perang ini. Nathan menghidupkan kembali Kong dengan menyetrumnya menggunakan pesawat HEAF, dan Jia meyakinkan Kong untuk membantu Godzilla karena Godzilla bukanlah musuhnya. Bersama-sama lalu mereka menghadapi Mega Godzilla. Saat kedua Titan tersebut hampir dikalahkan oleh Mega Godzilla, Josh, ia menyiramkan alkohol milik Bernie pada hubungan arus pendek listrik kontrol Mega Godzilla tersebut. Hal ini sementara menyelamatkan Mega Godzilla dari kendali kesadaran Ghidorah, dan hal itu memberikan Godzilla dan Kong kesempatan untuk mengambil alih situasi.
Godzilla menggunakan nafas atomnya yang sangat dahsyat untuk menyerang kapak Kong, dan hal itu memberikan Kong kesempatan untuk menghancurkan Mega Godzilla dengan menggunakan kekuatannya. Madison, Bernie, dan Josh bertemu kembali dengan ayah Madison, yaitu Mark Russell. Sementara Godzilla dan Kong mengakui satu sama lain sebelum keduanya berpisah. Beberapa waktu kemudian, Monarch mendirikan sebuah pos pengamatan di Hollow Earth, di mana Kong sekarang yang berkuasa di sana.